Tanggal 16 Desember 2024 yang lalu, ya kami memaknainya sebagai tragedi hukum di Indonesia, ya. Oleh karena dari sudut pandang kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana yang dihukum seumur hidup dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon, kami menanti-nantikan putusan itu dan publik pun menanti-nantikan putusan itu. Ternyata apa yang diputuskan berbeda dengan yang kami mimpikan dan juga publik mimpikan. Saya berani kemarin kita menjuluki sebagai tragedi oleh karena di dalam persidangan itu sampai majelis hakim yang memeriksa di awal di Pengadilan Negeri Cirebon itu melakukan sidang di tempat, ya, dalam rangka untuk menguji novum kekhilafan ataupun pertentangan keputusan sebagaimana diamanatkan dalam KUHP 263 ayat 2A tersebut. Ya. Yang menurut kami sangat telak sebenarnya, bahkan ahli-ahli pidana yang kami hadirkan itu bukan ahli-ahli pidana yang kaleng-kaleng. Ada Profesor Musakir, ada Profesor Asmi, ada Profesor Solahuddin yang juga adalah ketua dosen ya hukum pidana di Indonesia. Ya. Kita hadirkan di sana khususnya Prof Asmi itu malah mengurai satu demi satu kekhilafan hakim itu ada di mana. Ya. Kalau sekarang dikatakan tidak ada kekhilafan hakim di dalam pengumuman Mahkamah Agung kemarin, ya, kami tentu bertanya, ya, bahwa di uraian-uraian jelas banyak sekali kekhilafan-kekhilafan hakim itu yang kita uraikan satu demi satu, misalnya, ya, bahwa di dalam dakwaan, ya, itu dari awal para terpidana tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Itu adalah pelanggaran yang sangat prinsip Miranda Rules itu dilanggar. Walaupun ada dalam berbagai keterangan yang disampaikan, katanya ada surat kuasa mulai dari tanggal 1 September 2016. Tetapi dalam persidangan kami bisa buktikan bahwa sampai pertengahan September itu tidak pernah ada pendampingan dari kuasa hukum. Itu yang pertama. Ya, itu adalah pelanggaran secara KUHP yang menurut kami sangat hilaf hakim itu dalam pertimbangan karena di dalam jurisprudensi kita di Mahkamah Agung sendiri banyak memutuskan kalau tuntutan hukuman di atas 5 tahun tidak didampingi oleh penasehat hukum para tersangka itu saat itu atau terdakwa, maka harus gugur dan tidak boleh dilanjutkan. Itu yang pertama. Kekhilafan yang menurut kami yang nyata dan sangat mengganggu ya di dalam yang disampaikan selain tidak didampingi, ternyata keterangan mereka itu menurut mereka dan kita hadirkan di dalam persidangan adalah hasil dari suatu tekanan psikis dan fisik yang dilakukan oknum-oknum yang memeriksa pada tahun 2016 yang lalu. Ya. Dua hal itu yang menurut kami sangat hilaf gitu kan, keterangan yang dihasilkan. Kemudian di dalam selanjutnya kami menghadirkan ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah bukan peristiwa pembunuhan. Ya, kami sengaja masukkan itu walaupun ini menurut kami adalah terobosan hukum, walaupun banyak ahli hukum pidana mengatakan sulit, ya kami akan coba. Ya, saat itu memang kami sudah menyadari itu. Ya, kami menghadirkan oleh karena kami berani hadirkan karena kami melihat saksi yang melihat bahwa itu adalah kecelakaan, ya itu sesuai dengan fakta bukti baik itu di TKP maupun kepada korban itu sendiri. Dari durasi waktu nanti akan saya jelaskan. Ya, kemudian hal yang lain yang kita lihat adalah ada bukti ekstraksi HP dari Widi dan Vina, percakapannya yang terakhir. Ya, itu diekstraksi oleh ahli yang kami hadirkan oleh Pak Rismon Sianipar. 2 minggu kami di sana menahan beliau di Cirebon. Ya, kami ekstrak atas izin dari majelis hakim. Ya, saya nggak tahu pertimbangan nanti apa dianggap itu tidak novum. Ya, saya mungkin bisa menduga karena tidak diekstrak dari lembaga yang resmi. Saya sudah bisa menduga itu, mungkin itu di situnya. Tapi ini atas perintah pengadilan. Tapi kami belum baca ya Pak, karena ini untuk salinan putusan dari putusan PK ya Mahkamah Agung. Ya. Tapi menurut kami karena itu kami dapatkan selama persidangan berlangsung dan kami mohon majelis yang memeriksa saat itu diizinkan, diekstrak oleh ahli yang secara transparan diberikan, dihadirkan, harusnya dapat diterima sebagai novum. Ya. Dari beberapa hal. Ya, dari ekstrak itu kita dapatkan bahwa sangat penting buat kita. Ternyata peristiwa itu mereka Vina dan Widi itu masih bercakap-cakap 22 lewat 10 dan terakhir mereka komunikasi 22:14 lewat SMS. Ya.
Pertanyaan timbul di situ kenapa itu penting? Oleh karena mereka dituduh para terpidana ini adalah melakukan pembunuhan dari pukul 21.30 sampai 22.30. Kalau 22.14 mereka masih bercakap-cakap artinya sisa 16 menit. Di 16 menit itu sudah datang polisi. Kami sudah ukur kantor polisi terdekat adalah 5 menit. Kalau orang yang melihat itu ada kecelakaan dan memberitahukan ke polsek itu 5 menit, lalu polisi itu langsung tidak bertanya-tanya, langsung balik sampai ke TKP 5 menit, maka itu sudah waktu 10 menit. Sisa 4 menit, tidak mungkin itu terjadi tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan. Itu kenapa kami ekstrak itu, dan itu sangat penting dan itu sangat cocok dengan belum lagi luka mereka yang cenderung mayoritas ada di sebelah kanan, baik Vina maupun Eki, kerusakan motor pun ada di sebelah kanan. Belum lagi kita cerita bahwa kalau itu pembunuhan tidak ada luka tusuk, pisaunya pun tidak pernah dihadirkan. Ya, tubuhnya pun di dalam visum itu tidak pernah juga ada lihat luka tusuk. Kami sudah hadirkan ahli forensik waktu sidang PK kemarin membaca hasil forensik dari yang dihadirkan pada tahun 2016 lalu. Ya, itu ada 2 ahli forensik pada waktu sidang PK-nya Saka Tatal dan sidang PK-nya 7 terpidana. Peristiwa ini kan dari Aib dan Dede yang mengaku melihat. Peristiwa ini bahwa mereka melihat 7 terpidana ini. Bukan 7, maksudnya 11 orang mereka melihat, ya. 11 orang karena 3 DPO, ya. 11 orang melakukan tindak pidana. Waktu sebelum kami melakukan PK, sebelum Dede mengaku, kami sudah LP. Dede dan Aib kami laporkan polisi atas memberikan keterangan palsu ke Mabespori, ke Bareskrim Mabespori. Ketika itu sedang berjalan, salah satu yang kami laporkan atas nama Dede, ya, itu mengaku bahwa betul keterangan dia bohong. Jadi istilah saya sebelum diperiksa dia sudah mengaku, dia sekarang ini lagi menunggu-nunggu untuk diperiksa. Menurut saya dari itu saja ceritanya Pak Karni, ya, bahwa seharusnya tuduhan pembunuhan itu tidak relevan lagi. Karena saksi yang melihat sudah mengatakan nggak ada kejadian, cuman Aib sekarang. Anggaplah Dede yang berbohong, tapi kan konstruksi hukumnya pun akan berubah ini. Belum lagi Liga Akbar dalam putusan yang mengaku melihat, ternyata sekarang dia mengatakan itu tidak melihat. Kalau anggap Aib yang benar pun, Dede sama ini yang berbohong, ya memang pertama mereka berbohong kok. Ya, mereka sekarang menyatakan jalan cerita yang benar, kan gitu. Anggap dia berbohong pun, ya maka ini konstruksi hukum ini akan berubah. Ini menurut saya itulah yang saya sebutkan tragedi hukum. Istilah peribahasa si malakama itu betul-betul Pak Karni, karena ini menyangkut perjuangan untuk menegakkan keadilan, bukan soal siapa menang siapa kalah, tapi adalah menegakkan keadilan. Maka kami akan terus berjuang. Kami yakinkan mereka satu hal. Ketika kami tanyakan, kami jelaskan langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan. Kami katakan bisa ada gerasi. Ya, kami sampaikan gerasi itu mereka harus mengakui dulu apa perbuatan yang mereka lakukan. Mereka langsung katakan, Pak, kalau untuk gerasi kami tidak mau. Kenapa? Karena kami kalau harus mengaku bahwa kami membunuh, padahal itu tidak kami lakukan, lebih baik kami mati dalam penjara dan kami busuk di dalam penjara. Itu pernyataan mereka dan 2 kali saya tanya, satu demi satu. Dan itu terekam dan disaksikan oleh keluarga. Ya. Saya ingin tanggapi Jutek Bongso yang menurut hemat saya sedang membohongi publik pada malam hari ini. Yang pertama, dia menyampaikan bahwasanya publik sangat kecewa terkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini. Pertanyaan saya, ini publik yang mana Pak? Yang komentar saya lihat itu cuma 20 orang, 100 orang. Bahkan kalau kita bilang 1000 orang. Ingat Pak, jumlah penduduk rakyat Indonesia ini sebanyak 283 juta jiwa penduduk. Jadi jangan korbankan, Anda bilang masyarakat Indonesia, saya juga masyarakat Pak. Gitu loh, bilang aja beberapa orang. Ya, itu mungkin masih enak kita dengar gitu. Tapi kalau mengklaim masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia, rakyat yang mana? Itu perlu dipertanyakan. Pak Freddy juga rakyat. Abang kita juga rakyat. Saya juga rakyat Pak. Jadi jangan kita seolah-olah omongan kita ini mewakili mayoritas. Tidak Pak. Rakyat Indonesia ini telah memilih Mahkamah Agung yang dipimpin oleh ketuanya. Rakyat Indonesia telah mempercayakan kepada Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi lembaga-lembaga yang telah menduduki kewenangannya seperti Mahkamah Agung, ya, Kementerian Hukum dan HAM, itu adalah amanah rakyat. Jadi jangan juga kita bola-bola, kita putar balikan seolah-olah kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum ini hancur gitu. Enggak, itu persepsi Bapak aja Pak. Saya melihat dari pandangan saya tidak hancur gitu. Justru Bapak aja yang merasa hancur karena kalah. Wajar, orang kalah itu pasti teriak-teriak. Orang kalah itu pasti tidak terima. Karena saya juga pernah kalah dalam gugatan perdata gitu. Itu hal biasa. Seharusnya kekalahan ini Pak Jutek Bongso bersama dengan tim merenung. Bertaubat dan insaf kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan malah memfitnah orang yang sudah mati. Ingat Pak, asas hukum mengatakan salus populis suprema lex exto. Bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Bayangin Pak. Di mana 2 anak manusia telah meninggal dunia sini? Ini saudara bilang tragedi hukum.
Tragedi hukum yang mana yang Anda maksud? Anda tidak melihat 2 orang anak manusia telah meninggal dunia. Bagaimana perasaan keluarganya? Bagaimana perasaan dan nasib ayahnya, ibunya, keponakannya, saudara-saudaranya? Ayo gitu loh. Jangan kita bilang, wah dia ini, karena mohon maaf ya, Jutek Bongso, Anda ini selalu ngomongnya ngawur gitu. Dulu pernah Anda bilang, 1000% saya yakin putusan PK ini diterima. Pernah, ini saksinya Bang Fredrik, di salah satu TV stasiun swasta. Nyatanya apa? Anda terlalu jumawa, mohon maaf ya. Gitu. Nggak boleh, kita selaku praktisi hukum jangan pernah bilang putusan PK diterima 1000%. Benar nggak Bang Fredrik? Abang pasti pernah permasalahkan masalah etika gitu. Jadi Anda berbicara etika, sedangkan diri kita sendiri kurang beretika. Artinya jangan mengajari bebek berenang gitu. Artinya bukan saya bilang Pak Juteknya bebek gitu, tidak. Tapi jangan banyak ngomong, tapi semuanya omon-omon. Buktikan. Kalau memang Anda seorang pengacara yang handal, apabila memang Anda seorang pengacara profesional, jangan juga bilang seperti kemarin, 1000% PK-nya diterima. Saya juga kaget. Ini jangan-jangan dukun atau pesulap gitu loh. Tiba-tiba kok bisa tahu gitu. Mohon maaf Bung Jutek. Saya pernah lihat Bung Jutek ini bilang, saya menduga ini jangan-jangan ada permainan ini. Atau kong kali kong dan lain-lain. Hakimnya. Nih, nggak usah pun Bapak Jutek Bongso, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyurati saya mengawasi PK Bapak ini. Bisa di zoom ini. Logikanya Pak, masa saya laporkan diri saya ke KPK? Ini KPK nih. Baca, mau baca nih. Nih lihat nih Pak. Kepada Pitra Romanus Komisi Pemberantasan Korupsi. Udah lihat? Iya, bukan. Artinya janganlah kita membilang sesuatu hal itu, wow jangan-jangan ada main nih hakimnya, Hakim Agung. Saya curiga dan lain-lain. Ini saya bantah surat saya ke KPK dan KPK sudah balas akan diawasi. Jadi kalau ada yang main-main, tangkap Pak sama KPK Pak. Nggak main-main Pak. Mau dia Wamenko, mau dia Menko dan lain-lain nggak ada urusan Pak. Gitu loh. Jangan juga mentang-mentang karena tim kuasa hukum Bapak itu jadi Wamenko, seolah-olah Bapak merasa paling benar dan hebat. Enggak Pak. Negara ini adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Marktstaat. Ya, memang walaupun John Austin pernah bilang selaku penganut positivisme hukum, ya, bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa yang mengandung sanksi. Oke, tapi ingat, ya, hukum itu jangan dibawa air mata perasaan. Kalau begitu, besok saya nangis, ya, tolong Pak, saya begini, besok dibebaskan saya. Enak benar. Ya sanksi ya sanksi Pak gitu loh. Kardi. Enggak, tunggu dulu. Anda tadi bicara, Bukan, saya diam. bukan. Ini menyangkut karena nama baik orang ya. Bukan masalah nama Soal baik. tadi disinggung Wamenko. Yang mana? Tadi Anda sebut. Saya bilang salah satu tim kuasa jadi Wamenko, jangan kita merasa besar. Ya, Nama baik yang mana? tolong dicabut. Yang Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada Maksudnya sangkut paut. mana? Jangan menyenggol organisasi dan jenggol Yang mana jenggol organisasi orang. mana? Organisasi mana yang senggol? Ya, kalau Yang Anda mana? bilang Wamenko, semua rakyat sudah tahu. Yang mana Wamenko? Saya bilang Wamenko. Kenapa? Ya. Kalau saya bilang Wamenko, ini negara demokrasi. Saya bebas untuk menyatakan, jangan Bapak bungkam mulut saya. Saya nggak bungkam, Ya. Anda punya mulut ya. Anda Anda yang bilang mencabut jangan ngajarin bebek berenang kan yang bebek Iya, siapa kan gitu. jangan. Anda jangan membungkam saya dengan bilang tolong cabut ini segala macam. Kenapa saya mau bicara saja? Ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Gitu loh. Artinya yang saya sesalkan itu, Bapak tahu nggak? Saya pernah bermimpi Pak. Ya, bermimpi saya didatangi Eki, almarhum. Bang, tolong perjuangkan saya Bang. Makanya saya menangis di hadapan kuburan dia Mas. Untuk memperjuangkan itu. Itu mimpi loh, bukan karangan bos. Hah? Artinya orang yang meninggal dunia ini pengen mencari keadilan. Melalui siapa? Melalui pengacara mawar hitam. Jadi kalau kita berbicara seperti itu merinding kita. Karena ini adalah perjuangan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Terus yang kedua, tadi Bung Jutek Bongso mengatakan bahwasanya klan itu mengatakan lebih baik mati dan membusuk di penjara. Bang, jangan sekali-sekali bilang seperti itu adalah doa. Ya, kalau diaminkan oleh malaikat, benar-benar mati dan membusuk di penjara. Saya juga ngeri nanti melihatnya gitu loh. Ingat, ini belum ada ajab kubur, ya. Masih di dunia kita. Kalau udah dimasukkan dalam tanah itu ceprek gitu. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat, hancur bos. Selama ini berbohong terus tak digampar mulut kita tuh. Makanya saya minta jangan kita suka-suka membohong. Jangan suka-suka membual karena itu bahaya sekali gitu. Saya takut digampar malaikat mulut saya. Makanya saya bicara fakta aja gitu.